Pendiri Keluarga Silat Nasional Indonesia Prisadiri adalah Raden Mas Dirjo Atmojo. Kehadiran saya dalam organisasi Prisadiri ini ya sungguh sesuatu yang membantu saya untuk bisa mengekspresikan jiwa saya. Nama saya Willy Broduskolo, dipanggil Willy, asal Pulau Timor. Sore hari ini saya berbicara tentang sejarah Prisadiri. Pendiri Keluarga Silat Nasional Indonesia Prisadiri adalah Raden Mas Dirjo Atmojo. Beliau juga hobi pencak silat, maka sejak 9 tahun ia sudah mendalami pencak silat di tempatnya. Dalam perjalanannya tahun 1947 dia bersama beberapa teman mereka mulai merencanakan untuk mendirikan silat yang sekarang kami dalami, yaitu Silat Prisadiri pada tanggal 2 Juli 1955. Kemudian dari situ ia menyampaikan bahwa tujuan berlatih pencak silat Prisadiri adalah mengembangkan budaya Indonesia, khusus silat dan lebih khusus lagi Prisadiri. Dan silat ini harus dikembangkan bukan hanya di Indonesia tetapi ke seluruh pelosok dunia sampai saat ini. Dan kami yang berbicara ini juga adalah salah satu anggota. Sekarang kami juga dipercayakan menjadi pelatih sejak tahun 1984. Dan saya orang pertama yang membawa pencak silat di Kabupaten Sika, khusus Prisadiri ini. Dan Prisadiri di Kabupaten Sika ini berdiri tanggal 27 Juni 1984. Kemudian menyangkut sejarah Prisadiri di Ledellero, yang pertama tahun 1999 ada 6 orang frater yang tertarik karena nonton di SMA Negeri 1 Maumere. Kemudian mereka minta kalau boleh, bagaimana kalau kita berlatih di Ledellero. Bulan Maret tahun 2000, Prisadiri diizinkan untuk berlatih bersama para frater, dan angkatan pertama tahun itu ada berjumlah 10 orang. Kemudian dari situ Rektor John waktu itu ia memberi izin dan sekaligus beliau menjadi moderator di sini. Dan ada beberapa pastor yang dulu frater, sekarang mereka menjadi pastor. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa tujuan kami mengikuti silat Prisadiri adalah yang pertama untuk sehat badan dan juga sehat jiwa. Kemudian silatnya itu halus, tidak mencelakakan kita, kemudian membuat kami bisa percaya diri, dan sampai saat ini kami masih sehat sampai hari ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara kelompok itu, pertama kami sumbang darah. Kami menyumbang darah untuk orang-orang yang butuh. Jadi kalau mereka yang butuh darah, biasanya saya bel di anggota Prisadiri yang ada di Ledellero. Lalu kegiatan lain kami juga
menyumbang kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Kegiatan Prisadiri tidak membutuhkan modal yang banyak. Kemudian untuk Prisadiri kami senang karena punya kurikulum. Kurikulum Prisadiri ini mulai dibuat tahun 1970 oleh Pak Dirjo, dan ada buku-buku pegangan untuk para pelatih. Itu buku yang pertama adalah untuk dasar 1, itu dengan ikat pinggang putih. Dasar 2 itu ikat pinggang hitam. Kemudian dasar 3 itu ikat pinggang merah. Ya, dia disebut calon keluarga. Kemudian tingkat yang berikut itu strap putih, kemudian putih hijau, kemudian hijau, hijau biru, biru, biru merah, merah, merah kuning, dan kuning. Dan terakhir pendekar. Untuk di Sika ini termasuk Ledalero, pelatihnya baru strap merah, paling rendah hijau. Jadi itu kami bangga bahwa dengan adanya silat ini, silat Prisadiri ini, para frater semakin semangat, sehat, kuat. Bahkan ada sering dari para pastor yang di luar negeri yang adalah Prisadiri, mereka bersaksi bahwa ternyata kami sangat sehat dan tidak ada gangguan dalam kegiatan mewarta, dan itu disyukuri. Lalu yang terakhir, sebagai pesan mungkin untuk kami sebagai pelatih, diharapkan supaya ke depan para frater semuanya ikut, supaya kita berlatih bersama dan mengembangkan Prisadiri ini di Ledalero, sehingga semuanya sehat baik badan maupun jiwa. Dan yang diutamakan adalah kami sama-sama jadi satu keluarga, yaitu keluarga Prisadiri. Saya Pater Hendrikus Maku SPD, dosen dan formator di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, dan dalam struktur organisasi Prisadiri saya sebagai pelatih untuk unit Ledalero, dan dalam kepengurusan Prisadiri Kabupaten Sika ya, saya menjadi bagian dari tim penasehat organisasi. Yang pertama tentang manfaat organisasi Prisadiri ini dalam kehidupan seorang biarawan. Hemat saya, seorang biarawan itu haruslah seorang pribadi yang sehat, rohani dan jasmani. Kesehatan rohani dan jasmani ini selain saya peroleh dari aktivitas kehidupan saya sebagai biarawan, tapi juga saya peroleh dari latihan ya, bersama dengan teman-teman dalam organisasi Prisadiri ini. Organisasi Prisadiri ini bisa membentuk seseorang untuk sehat baik secara jasmani juga secara rohani ya. Untuk kesehatan jasmani ya, kami punya jadwal latihan fisik ya yang tetap 2 kali dalam sepekan. Nah, kemudian untuk kesehatan rohani ya, organisasi Prisadiri juga membantu orang ya untuk berkembang dalam kehidupan rohani berdasarkan agama yang dianut dan iman yang dimiliki oleh seorang anggota. Ya. Organisasi Prisadiri ini menerima orang dari berbagai latar belakang, dan dalam hal pembentukan kerohanian, organisasi ini memberikan ruang ya
kebebasan agar seseorang bisa menumbuh kembangkan imannya sesuai dengan agama yang dianut. Saya sebagai seorang Katolik ya bisa menumbuh kembangkan dan juga bisa mengokohkan iman saya sebagai seorang Katolik. Lalu manfaat yang kedua ya untuk saya seorang biarawan ya, kehadiran saya dalam organisasi persendiri ini ya sungguh sesuatu yang membantu saya untuk bisa mengekspresikan jiwa saya ya dalam membangun dialog dengan yang lain. Ya. Tadi saya katakan bahwa keanggotaan dari organisasi ini berasal dari berbagai latar belakang agama dan di sini saya bisa melaksanakan itu dialog lintas agama itu ya. Dan saya bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hubungan ya dari organisasi Persederi ini dengan itu formasi ya, dengan formasi. Tadi saya katakan bahwa salah satu manfaat dari organisasi itu agar terbentuk ya itu pribadi yang sehat, tidak hanya rohani dan jasmani. Dan hemat saya ya seorang formandi yang berproses dalam proses formasi itu harus memiliki kesehatan lahir dan batin ya. Lalu yang kedua itu semangat dasar dari organisasi Persederi adalah kekeluargaan dan persaudaraan ya, kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam organisasi Persederi ini ya seseorang dibina untuk bisa menjalin relasi persaudaraan, relasi yang sehat dengan siapa saja ya, dengan siapa saja. Itu orang dari agama lain, dari latar belakang pendidikan yang lain, dari budaya yang lain dan dari wilayah yang lain ya. Relasi persaudaraan. Lalu yang berikutnya itu soal kematangan emosional. Kami dalam Persederi juga dibentuk agar memiliki kematangan ya, kematangan dalam mengontrol emosi ya, mengontrol emosi dan juga kematangan dalam mengekspresikan diri ya. Kami dibentuk untuk juga bisa menjadi pribadi yang bijak ya, bijak tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak perlu dikatakan ya. Karena memang kami terikat pada janji ya sebagai seorang anggota ya Persederi. Kemudian yang ketiga soal pesan dan kesan ya. Pesan saya yang pertama untuk anggota Persederi dari unit Leda Leroy ini ya, saya analogikan Persederi ini seperti lilin yang sedang bernyala ya. Dan saya mengajak anggota Persederi Leda Leroy itu agar setia ya menjaga cahaya ya dari lilin yang sedang bernyala ini. Saya berharap agar cahaya lilin ini jangan pernah padam di atas bukit sandar matahari ini. Lalu yang kedua untuk non anggota Persederi Leda Leroy ya, kami membuka pintu lebar-lebar mengajak Anda kalian semua untuk datang ya bergabung dengan organisasi ini ya. Organisasi Persederi ini suatu organisasi yang baik menurut saya ya, untuk bisa membantu orang agar boleh menikmati hidup yang sehat dan juga bisa membuka ya itu ruang ya kehidupan yang lebih luas dan juga untuk melebarkan pergaulan dari seseorang ya. Dengan organisasi Persederi ini kita bisa bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang ya. Lalu kemudian kesan saya sangat berterima kasih karena saya boleh bergabung dan boleh belajar banyak dari organisasi Persederi ini. Banyak kebijakan hidup yang saya miliki sekarang ini saya dapatkan ya dari proses pembelajaran saya dari itu organisasi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih.